Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi Jumat yang indah ini, semoga kita senantiasa istiqomah di dalam menyimak paparan uripe Allah, dan semoga kita pun bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini saya akan mengilustrasikan, mengaplikasikan secara logikanya. Seperti saya mewujudkan kopi ini yang membuat saya, yang memanaskan airnya sampai mendidih saya, yang mengangkat sampai ke meja ini saya. Jadi sejak awal dari kopi ini tak ada, saya adakan. Saya adakan dan saya sempurnakan sehingga menjadi kopi ini. Yang mana kopi ini dari air bahannya, dari gula, dari kopi. Setelah saya campur ketiganya, saya aduk, kemudian saya angkat, saya bawa ke sini, saya wujudkan dan kutiupkan roh pada gelas atau pada kopi ini. Setelah kutiupkan, kejadiannya saya lihat, saya wujudkan, saya nampakkan, saya nyatakan kopi ini, sehingga kopi ini bisa saya minum. Permisi ya. Kopi tak pernah komen apapun. Ia diam-diam baik mengikuti apa yang
saya gerakkan. Kopi tidak mampu apa-apa. Kopi pun tak tahu dirinya bahwa dirinya adalah kopi. Gelas pun tak tahu bahwa dirinya adalah gelas. Air pun tak tahu bahwa dirinya air. Gula pun tak tahu bahwa dirinya gula. Yang tahu ya yang membuat, yang mencipta. Karena yang membuat, yang mencipta, dan yang menghidupkan, yang bisa menyebutkan semua nama-nama apa yang ada di dalam kopi ini. Air, gula, kopi, gelas, tutup gelas, semuanya disebut oleh yang membuat. Sedangkan tutup gelas tak tahu namanya bahwa dia tutup gelas. Gelas pun tak tahu namanya dirinya sendiri bahwa dirinya gelas. Air pun tak tahu namanya sendiri bahwa dirinya air. Kopi pun tak tahu bahwa dirinya adalah kopi. Gula pun tak tahu bahwa dirinya adalah bernama gula. Mereka semua tak tahu semua. Kecuali saya yang menciptakan, yang mengadakan, yang mewujudkan semua ini. Sama halnya baju. Saya tadi ambil baju di almari. Ketika kutiupkan roh pada baju, ketika sudah kusempurnakan baju ini, kemudian baju bila tak saya pakai, ya ada di almari terus. Tak bisa apa-apa. Setelah baju, kusempurnakan kejadiannya, kusempurnakan wujudnya, kusempurnakan mau saya pakai, maka baju saya pakai. Kemudian baju bisa bergerak kemana saya pergi. Jadi baju selalu mengikuti saya. Karena baju ciptaan saya, kusempurnakan bajunya, kewujudannya, kemudian saya pakai. Inilah baju ini. Jadi kalau saya lagi duduk, bajunya ya ikut duduk. Saya lagi berdiri, bajunya ya ikut berdiri. Saya berjalan-jalan, bajunya ya ikut jalan-jalan. Sarungnya juga ikut jalan-jalan. Topinya juga ikut jalan-jalan. Jadi topi, baju, sarung. Sudah kesempurnakan kejadiannya, kewujudannya. Hingga setelah sempurna, saya pakai. Jadi topi pun tak tahu bahwa dirinya ini namanya topi, kopiah. Baju ini pun juga tak tahu, wong benda mati. Bagaimana mungkin baju ini tahu bahwa dirinya itu baju. Sedangkan baju tak punya hidup. Sarung yang saya pakai pun juga tak tahu siapa namanya. Dia tak tahu bahwa dirinya adalah sarung. Tanpa aku yang menyebut semua ini, maka mereka tak akan mampu bisa menyebutkan dirinya sendiri. Karena semua yang memperjalankan aku, karena semua yang memakai aku, ya akulah yang tahu semua nama-nama itu. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Kenapa semua itu terjadi? Karena selama ini di dalam hati kita tak pernah ada Tuhan selain diri kita sendiri selama ini. Jadi seolah-olah kita yang tahu apapun yang kita kerjakan. Seolah-olah kita yang paling tahu apapun yang kita perbuat. Seolah-olah apapun yang kita lakukan, seolah-olah kita yang jadi raja dan Tuhannya. Tanpa Tuhan, kita selama ini tak bertuhan. Mengerjakan apapun, beraktivitas apapun, sholat pun, ibadah pun, ritual pun, di
tempat-tempat peribadatan agama apapun, semuanya takkan pernah ada Tuhan di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri yang mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Jadi seolah-olah kita bagaikan Tuhan. Contoh yang saya sebutkan tadi di depan. Kopi saya wujudkan, saya sempurnakan kejadiannya, saya ciptakan, saya buat. Setelah itu saya minum. Baju yang saya sempurnakan, kutiupkan roh dalam baju ini. Maknanya kutiupkan roh kehidupan dalam baju ini. Ya baju ini saya pakai. Meskipun saya tiupkan, fuh, fuh, fuh. Ya enggak bisa ngapa-ngapain baju. Kalau tidak saya pakai. Semuanya begitu. Jadi tak satu pun makhluk ciptaan tahu dengan dirinya. Bagaimana mungkin makhluk tahu dengan apa sesebutan bagi dirinya. Sementara makhluk tidak tahu apa-apa. Sedangkan makhluk tidak tahu dia ini siapa. Jadi hanya manusianya lah yang selama ini diberi akal untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Karena manusianya, akalnya tak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, akan tetapi akalnya hanya dipakai untuk membaca ayat-ayat iblis, ayat-ayat setan, ayat-ayat hawa nafsunya sendiri. Maka manusia banyak yang tersesat. Hanya sebagian kecil saja yang diberi petunjuk oleh Allah. Hanya sebagian kecil saja yang diberi hidayah oleh Allah. Bila diilustrasikan masa kini di atas dunia ini 10 juta manusia banding hanya satu yang diberi petunjuk, yang paham benar-benar ilmu sejati ini. Ilmu kembali kepada Tuhan ini hanya 10 juta dari orang-orang sedunia. Hanya satu yang mewakilinya dari 10 juta orang itu. Saking amat langkahnya orang-orang yang kembali kepada Allah guna untuk mengajarkan kepada manusia tentang ayat-ayat Tuhan. Yakni agar supaya manusia bisa sampai kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat As-Sod, surat Sod ayat 71, coba dicek surat Sod ayat yang ke-71. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Inilah kita wajib tahu sejarah diri kita. Bahwa manusia ini dari tanah. Mana mungkin tanah ini tahu bahwa dirinya dari tanah. Sedangkan tanah tak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan tanah itu mati. Sedangkan manusia itu mati. Bagaimana mungkin manusia tahu bahwa dirinya adalah manusia bila tanpa Tuhannya. Kelanjutan ayatnya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya,
dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Saya contohkan tadi ilustrasi ketika sudah saya tiupkan roh kehidupan kepada baju, sarung saya, kopiah saya. Jadi setelah saya pakai, maka seluruh manusia akan memandang baju yang saya pakai. Pasti memandang baju yang saya pakai. Ketika baju sudah saya pakai, baju yang tak bisa apa-apa, baju yang dari tanah ini saya pakai. Kebetulan malaikat pun juga ciptaan saya. Kemudian saya perintah malaikat, sujudlah kepada Adam, sujudlah kepada baju. Bila baju ini tak saya pakai, mana mungkin malaikat bisa sujud kepada baju. Jadi yang disujudi oleh para malaikat, seluruh malaikat itu bajunya, apa yang memakai baju. Yang disujudi, diperintahkan para malaikat, seluruh malaikat bersujud kepada Adam itu, sujud pada bajunya, apa sujud kepada yang menciptakan baju, yang memakai baju jeleger seperti ini. Sama halnya kita bertemu dengan sahabat-sahabat. Jadi para sahabat lebih memandang yang memakai baju daripada bajunya. Lebih memandang kepada yang hidup daripada raganya. Karena tanpa hidup, raga pun takkan pernah disaksikan. Karena tanpa hidup, baju pun tak pernah bisa disaksikan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Yang ke-72. Yang ke-73. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka lalu para malaikat itu bersujud semua. Kenapa para malaikat itu bersujud semua? Karena malaikat pun juga bajunya Allah. Jadi bajunya Allah. Bajunya uripe Allah. Bajunya Tuhan itu banyak. Ada manusia, ada iblis, ada malaikat, ada tumbuhan, ada hayawan, ada lautan, ada matahari, ada hutan, ada bintang, ada awan, dan seluruh alam semesta ini baju-bajunya uripe Allah. Bila kita menggunakan akal kita. Makna lalu malaikat itu bersujud semuanya. Apa maknanya? Bagaimana mungkin malaikat bisa tahu bahwa dirinya malaikat bila tanpa dipakai oleh uripe Allah. Malaikat pun tidak tahu bahwa dirinya itu malaikat, benda mati. Manusia pun tak tahu bahwa dirinya manusia, benda mati. Berarti seluruh peristiwa, seluruh pagelaran, seluruh panggung sandiwaranya ini, siapa yang memakai panggung sandiwara ini? Ya uripe Allah. Melanjutkan ayat yang ke-74. Illa iblis
istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Kita lanjutkan. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Yang 76. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Apakah mungkin ciptaan iblis yang dari tanah ini, iblis pun mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan Allah? Kira-kira apakah iblis itu punya roh sendiri? Kira-kira baju iblis ini bisa ngomong-ngomong sendiri? Sedangkan iblis, setan, juga sama, tidak tahu bahwa dirinya diceritakan sebagai iblis. Karena setan pun tak tahu bahwa dirinya adalah setan. Siapa yang tahu sesebutan semua ini? Ya yang menciptakan dong. Jadi yang bercerita siapa ini? Apakah ada pencipta selain Allah? Apakah ada sesebutan-sesebutan selain Allah? Bila bukan Allah yang menyebut semua peristiwa dan semua apapun yang diciptakannya. Apakah mungkin setan itu punya hidup sendiri? Sedangkan setan mengakui bahwa setan juga ciptaan Allah. Coba hayati dan resapi. Kita lanjutkan dulu ayatnya yang ke-77 di dalam surat Shad. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan ayatnya. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lanjut. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan ini? Mereka, yakni orang-orang yang dikuasai iblis,
dibangkitkan sampai ditangguhkan sampai manusia yang mengikuti iblis sadar bahwa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah hari kebangkitan. Manusia-manusia yang sudah berbaiat atau yang mati sebelum mati. Itulah hari kebangkitan, bebas dari godaan iblis. Lanjutan ayatnya yang ke 80. Qala fa innaka minal mundharin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Sampai sini, marilah cek semua itu yang ada di dalam hati kita. Jangan melihat, memikirkan, membayang-bayangkan cerita ini ada ramai sosoknya. Ayo sobat-sobat, masuklah ke dalam dirimu, cerita siapa semua ini sebenarnya. Kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri dengan bukti Allah kita gaibkan, kita tiadakan, seolah-olah kitalah yang sebagai Tuhan selama ini. Kenapa? Karena kita mengikuti jejaknya iblis. Karena yang jadi iblis itu siapa? Ya kita sendiri berposisi sebagai iblis. Dulu saat kita dicipta oleh Allah, kita berposisi sebagai malaikat yang semuanya sujud kepada Adam. Itu siapa? Sebelum kita didatangkan, diperankan di dunia ini, kita dulu juga pernah berada di peran malaikat yang mana selalu sujud kepada Adam. Sujud kepada apa? Sujud kepada ketiadaanmu. Percaya, yakin, beriman bahwa diri manusiamu itu tak pernah ada. Yang ada hanya la ilaha illallah. Kita pun juga pernah diperankan sebagai malaikat. Ayo coba hayati benar-benar. Jangan salah paham. Ini saya menceritakan ayatnya Allah dengan sedalam-dalamnya, pemahaman dengan hati, bukan dengan setan. Selama ini kita memahami Al-Quran dengan iblis. Sehingga yang dibaca ayat-ayat iblis saja. Meskipun membaca Al-Quran. Tapi yang dipahami ayat-ayatnya iblis. Dikira Al-Quran ini dongeng. Itu kan cerita zaman dulu, bro. Itu hanya dongeng saja. Itu hanya kisah saja. Katanya iblis menggoda hati kita. Sehingga kita menganggap Al-Quran ini hanya dongeng belaka selama ini. Diakui tidak? Ayo. Jangan menyangkal wahai iblis. Jangan menyangkal. Bertaubatlah. Mari sobat, sadarlah, sadarlah. Sesungguhnya dulu kita diperankan sebagai malaikat yang mana selalu tunduk patuh dan bersujud kepada ketiadaan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersujud? Allah sujud-sujudnya setan, Allah sujud-sujudnya iblis, Allah sujud-sujud yang dohir ini. Percuma sujud 1000 tahun begini, tapi yang merasa sujud manusianya, ya percuma. Masih jadi Tuhan manusianya yang merasa bisa bersujud. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi semua ini bukan ilmu saya, tapi Allah yang maha luas ilmunya. Yang sudah memberikan kepada kita petunjuk jalan yang terang.
bagaimana mungkin baju, bagaimana mungkin ciptaan, bagaimana mungkin makhluk yang mati yang tak bisa apa-apa dan yang tak bisa menyebutkan dirinya sebagai manusia punya ilmu. Milik siapa ilmu itu? Bila kita benar-benar orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka kita harus segera hijrah kepada siapa yang menciptakan kita. Dengan apa? Harus jadi malaikat lagi. Caranya ya baiat atau Anda belajar hening seterusnya sampai datang syakaratul maut. Belajar jadi malaikat lagi. Sujud kepada keadamannya. Kalau tetap jadi setan, ya ndak pulang-pulang, ya ditangguhkan. Jadi siapa yang selama ini merasa lebih ada, siapa yang merasa selama ini lebih wujud, siapa yang selama ini merasa lebih hidup, Allahkah di dalam hati kita ataukah malah diri kita yang menjadi Allah? Inilah yang disebut iblis yang sombong. Allahnya diadamkan, Tuhannya ditiadakan. Ya Allah, ini bukan kepada yang lainnya, untuk saya sendiri. Selama ini kan begitu, sama dengan Anda. Saya pun juga begitu. Sama-sama jadi setan. Sama-sama jadi iblis. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat amat nyata. Saking nyatanya kita jadi buta kepada setan kita sendiri. Ya Allah. Jadi manusia dulu diperankan sebagai malaikat. Sekarang di dunia diperankan sebagai iblis dan setan. Nanti suatu ketika penangguhannya sudah selesai, maka ketika manusia dibersihkan dengan azab yang pedih, disiksa di dunia dengan berbagai macam-macam urusannya, disiksa di puncak Baiatul Akbar, dibersihkan, dicuci dengan sekeras-kerasnya pencucian. Setelah itu suci, jadi malaikat lagi. Maknanya apa? Tidak ada lagi, bro. Jadi tidak ada lagi nunggu siksa yang pedih apa? Saat ini mumpung masih ada sisa umur. Kembali kepada Allah, apa nunggu nanti dipaksa, disiksa, digebukin, atau kembali dengan rela dan ridho kepada Allah. Bila kita mau kembali sekarang, yuk mari latihan bersama dulu sebelum melanjutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo masuk ke dalam dirimu. Bacalah kitabullah. Apa? Uribi Allah. Masuklah ke dalam dirimu. Lepaskan tali kewujudanmu. Lepaskan tali kekuasaanmu. Lepaskan tali kehendak dirimu di hatimu. Lepaskan penglihatanmu. Lepaskan pendengaranmu. Lepaskan hidupmu. Lepaskan perkataanmu. Semuanya lepaskan yang ada di kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Lepaskan semua. Jangan kau aku itu milikmu. Sebab sifat itu semua sifat Tuhanmu yang memakaimu, yang membuatmu, yang menciptakanmu. Ayo silakan wahai sahabatku. Semoga saya dan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, mati sebelum mati, agar saat nanti sakaratul maut
agar sebelum datangnya sakaratul maut kita sudah tahu tempat kembali dan kita sudah pegang erat tongkat husnul khotimah. Jadi setelah kita kembali, maka iblis setan takkan mampu kembali menggoda kita lagi. Bagaimana mungkin iblis setan menggoda yang tidak ada? Bagaimana mungkin iblis setan menggoda yang ada? Mana mungkin Adam bisa digoda? Adam bisa digoda karena Adam merasa ada. Adam ikut iblis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai. Silahkan 5 menit biar lebih lama. Ayo silahkan masuk ke dalam dirimu. Lepaskan semua. Mungkin ada sebagian sahabat-sahabat yang selalu nyimak paparan urip Allah bertanya di dalam hatinya. Kang Halim menyuruh para jamaahnya hening, bertapa, zuhud, khalwat, diam. Tapi Kang Halimnya sendiri, umak sendiri. Tidak ikut hening. Tidak ikut khalwat, tidak ikut zuhud, tidak ikut diam. Bagaimana mungkin saya bisa bergerak begini dan begitu? Bagaimana mungkin saya bisa minum kopi, bisa merokok? Mana mungkin saya bisa duduk dan bisa bicara tanpa dipakai, tanpa digunakan oleh pemiliknya? Jadi jangan pandang sayanya. Jangan pandang kulit kitabnya. Bacalah dengan kitabmu, kitab yang ada di diri saya. Tembuslah raga ini siapa yang berperan. Meskipun kelihatannya obawai, meskipun kelihatannya tidak diam, meskipun kelihatannya umek wae, minum kopi, merokok, ngobrol begini di waktu zuhud. Meskipun kelihatannya obah, namun di dalam hati sudah tak ada Abdul Halimnya yang bisa obah. Jadi meskipun obah dan diamnya sama-sama, mati Abdul Halimnya. Jangan pandang bajunya. Nanti Anda bakal silau memandang bajunya. Sama ketika kita memandang
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silau Anda memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Anda tak pernah jumpa dengan siapa yang memakai baju Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita diperintahkan persis sama seperti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya? Imannya. Apanya? La ilaha illallahnya. Muhammad bukan kamu yang melemparkan sama. Muhammad bukan kamu yang memanahkan sama. Tapi akulah yang melempar dan yang memanah itu. Berarti obah menengi Muhammad. Yo meneng lan obai Gustine Muhammad. Jadi jangan terlena dengan casing-casing, dengan kulit, dengan baju, agar kita tak silau. Namun bila di dalam hati kita setannya yang wujud, maka tak akan pernah bisa menembus baju di balik baju. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Tapi untuk mencapai semua itu memang harus menjada-wajada. Bila Anda harus belajar di luar sana, penuh dengan banyaknya biaya. Banyaknya waktu yang ditinggalkan puluhan tahun belum tentu paham. Jadi di paparan uripe Allah ini diajarkan dengan yang sesingkat-singkatnya. Karena umur kita tak lama lagi. Karena hari penangguhan waktu sebentar lagi akan datang. Jadi tidak sempat berlama-lama hanya untuk belajar dongeng-dongeng saja. Silakan dilanjut. Sahabatku semua, Anda sangat amat paham nanti ketika sudah datang ajal kematian. Kita semua akan paham ketika kita sudah sendakap begini. Iya ya, berarti semua peristiwa yang aku lakukan sejak akil balik hingga setua ini, sehingga aku mati, bukan aku yang berlaku. Bagaimana mungkin aku bisa berlaku apa-apa sementara aku hakikatnya mati. Aku hakikatnya tak ada. Mana mungkin bisa melakukan semua itu? Iya ya, baru sadar bila Anda mati. Siapa yang sadar? Apakah Anda bisa sadar? Ayo. Apakah kita bisa sadar? Ayo. Siapa yang sadar? Bagaimana mungkin yang mati bisa sadar? Semua itu kan hanya gambaran-gambaran pemahaman hawa nafsu, pemahaman iblis dan setan, seolah-olah manusianya harus wujud selamanya, seolah-olah manusianya harus hidup selamanya, seolah-olah manusianya harus kuasa selamanya. Apa buktinya? Manusia masih melewati setelah kematian nanti lewat alam kubur, siksa kubur, sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, sampai hari akhirat, sampai hari padang mahsyar, sampai hari timbangan, sampai neraka surga. Seolah-olah kan manusianya minta hidup terus. Kalau manusianya minta hidup terus, mana hidup Tuhannya? Kalau manusianya sudah ketemu uripe Allah, selesai sudah semuanya. Tak ada lagi cerita-cerita itu. Tanggalah cerita dongeng-dongengnya manusia. Tanggalah angan-angan dan pemikiran manusia. Bila sudah ketemu Tuhannya, mana mungkin manusianya bisa bercerita lagi kecuali hanyalah cerita Tuhannya. Seolah-olah kita selama ini tidak percaya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah matinya manusia kembali kepada Allah. Tidak percaya. Sudah mati pun tidak percaya masih ada alam kubur, siksa kubur. Kalau manusianya wujud terus, lalu kapan
peran Tuhannya ini harus wujud. Dikasih kabar gembira setelah kematian tidak ada cerita lagi, ora percaya. Tidak mau dirinya kalau setelah kematian tidak ada alam-alam lagi. Saya tidak percaya. Kalau setelah kematian itu tidak ada alam-alam lagi, selesai, the end. Saya tidak percaya. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Alam kubur, kematian itu hak. Alam kubur hak. Siksa kubur hak. Hari kiamat hak. Hari kebangkitan hak. Hari akhirat hak. Hari yaumul hisab hak. Hari wadsiratul mustaqim hak. Hari neraka dan surga hak. Hak itu maknanya apa? Bukan nanti, nyata sekarang kejadiannya. Itu yang dinamakan hak. Karena manusianya masih mati, ya ora percaya, mati hatinya. Katanya iblis dan setan, bro, semua itu besok, itu nanti semua cerita itu. Hanya dongeng saja nanti kejadiannya. Kenapa? Agar iblis dan setan dengan leluasanya menyesatkan kita semua selama ini dari iman kepada Allah, dari la ilaha illallah. Makanya iblis dan setan itu selalu menggaungkan seolah-olah Allah tak pernah wujud. Yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanya manusianya saja. Di alam kubur pun sudah benar-benar mati mayatnya. Sudah dikubur kok masih ngaku-ngaku hidup saja. Nanti di alam kubur dihidupkan, disiksa. Kalau di alam kubur nanti setelah manusia dikubur itu dikembalikan lagi rohnya. Yang mending kita gali lagi, hidup lagi bersama kita. Kalau memang benar hidup dan disiksa. Logika enggak? Tapi nyatanya setelah digali, ya tetap mati. Kenapa? Karena sudah masuk surga. Surganya badan ini di mana? Surganya ya di tanah. Asal penciptaannya. Dari asal penciptaannya, bila sudah kembali kepada asalnya, ya itulah surga. Adam itu di mana? Ketiadaan itu di mana? Ya di surga jannahnya Allah. Ketika kita merasa masih ada, ya kita tinggal di neraka. Tapi kalau sudah plek, bagaimana mungkin kita ngaku-ngaku kita hidup? Bagaimana mungkin kita ngaku badan ini badanku? Wong hakikatnya kita tidak ada. Tidak bisa apa-apa. Yang hiduplah yang tahu bahwa kita sudah mati. Nah, apa lambangnya badan yang sudah mati itu dibungkus kain kafan putih? Itulah hakikat ihram, suci, bersih. Yang pakai baju ihram pun, yang berangkat haji pun belum tentu suci seperti sucinya mayat. Jika manusia berperan terus dalam dongeng-dongeng ceritanya iblis, sampai kapan Allah wujud? Sampai kapan Allah jadi Tuhan, manusianya jadi Tuhan terus? Waktu hidup ini saja manusianya jadi Tuhan. Waktu mati pun tidak rela dan tidak ridho bila manusianya tidak jadi Tuhan terus. Seolah-olah manusianya bisa berjalan dengan hidup manusianya disiksa, diazab, dikasih kabar yang bahagia bahwa setelah mati nanti tidak ada apa-apa lagi. Kok tidak mau? Tidak, aku harus disiksa. Tidak, aku harus diazab. Kok senang disiksa? Kok senang diazab? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillah. Bila di dalam mengheningkan cipta ada masalah-masalah, ada ketemu apapun, bisa diceritakan di admin 082245647438. Silakan, insya Allah kami balas. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-81 di dalam surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila yaumil waqtil ma'lum. Yang artinya sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya. Di sini dalam kurung hari kiamat. Kiamatnya hidup dan badanmu ketika baiat. Atau kiamatnya hidup dan badanmu ketika diazab di dalam baiatul akbar syakaratul maut. Itulah waktu yang ditentukan. Lanjutannya, Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis pun ngaku bahwa Allah Maha Mulia. Sedangkan kita selama ini tak ngakui Allah Maha Mulia. Apa buktinya? Allah tak mulia di hati kita. Yang mulia di hati kita, yang wujud di hati kita, yang hidup di hati kita hanyalah diri kita sendiri. Siapa yang mulia? Allah kah atau diri kita di hati kita? Kita lebih sesat daripada iblis. Iblis ini pun masih mengakui Allah Maha Mulia. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Karena kita selama ini jadi hambanya iblis, maka dari itu kita selama ini dibutakan mata hati kita, dibutakan penglihatan, ditulikan telinga, dibutakan rasa kita kepada Allah. Karena kita selama ini memulia-muliakan diri kita sendiri. Dari mulia sendiri di sisi manusia. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan manusia kita sendiri. Otomatis kita menyembah manusia-manusia yang lain. Agar manusia-manusia yang lain mengenal kita. Agar manusia-manusia yang lain menghargai kita. Agar manusia-manusia yang lain pada bangga atas kita. Agar manusia-manusia yang lain agar selalu memulia-muliakan kita. Inilah lebih dalam dosanya daripada iblis. Jangan rame-rame. Karena bila Anda beritahukan kepada iblis, iblis tidak mau. Itu sesat, ajaran sesat. Kenapa? Iblisnya tidak mau. Bila dia diusir, bila manusia kembali kepada Tuhan yang tidak mau. Akhirnya iblis bilang, itu ilmu sesat. Kenapa? Agar iblis leluasa menyesatkan kita semua, sobat. Yang ke-83. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka 10 juta banding 1 yang memahami, yang mau kembali, yang berani mati demi kehidupan uripe Allah. 10 juta banding 1 yang dipilih. Ayo berlomba-lombalah sobat menjadi pilihan Allah. Berlomba-lombalah sobat menjadi Rasulnya Allah. Berlomba-lombalah sobat menjadi utusan Allah. Berlomba-lombalah sobat menjadi pesuruh Allah. Bertaubatlah jadi Rasulnya iblis. Bertaubatlah dari menjadi utusannya iblis. Bertaubatlah dari pesuruh-pesuruhnya iblis yang ada di dalam hati kita. Segeralah bertaubat. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Sangat amat sedikit sekali. Ilustrasinya begini.
sangat amat sedikit sekali. Coba Anda perhatikan seluruh manusia ini lebih cinta kepada gemerlapnya dunia atau lebih cinta kepada Tuhannya. Lebih cinta tinggal di dunia atau lebih cinta tinggal di akhirat. Lebih cinta manusianya dengan kehidupannya atau lebih cinta manusia dengan kematiannya. Coba hitung sendiri. Lanjutannya ayat yang ke-84. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah berfirman, maka yang benar dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Jadi tak satupun manusia yang bisa menggoda manusia bila manusianya sudah menghamba kepada Tuhannya, yakni hatinya sudah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bila Allahnya gaib, ya kita berarti berada bersama iblis dan setan di neraka jahanamnya Allah. Kita disiksa dengan berbagai macam keadaan-keadaan. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Bisnis ini orangnya tidak mau bayar. Hati dibakar terus. Dibakar terus, sakit terus, sengsara terus. Melihat anak begini, hati panas. Anakku kok tidak nurut padaku. Lihat hartanya dicuri orang panas. Lihat dirinya sakit panas. Ya Allah, penuh dengan kepanasan. Itulah azab neraka. Kita sudah tahu di azab di neraka kok tetap masih tinggal di neraka. Sampai kapan? Sampai hari yang ditentukan. Sampai kapan? Sampai Baiatul Akbar datang, kiamat dengan paksa dan ridho. Saat itulah kita terperanjat, mendelik, kaget. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bersyukurlah kita semua, terkhususnya saya bersyukur diberitahu paparan yang seperti ini agar disampaikan kepada sahabat-sahabatku yang mana ingin kembali meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Ayat yang ke-85, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi mereka. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Kapan jahanamnya? Sekarang apa besok? Bila besok kita tak ada, mana bisa merasakan jahanam, mana bisa merasakan terbakar. Kalau sudah plek, apa yang mau kita rasakan? Ketika kita plek, kita dicacah pun dikasihkan buaya, kita yang gedek aja. Oh, tidak ada hidupnya. Tidak bisa ngaku-ngaku hidup. Tidak bisa ngaku-ngaku punya badan. Yo meneng wae. Kapan merasakan siksa azab yang pedih di dalam neraka? Kalau tidak sekarang. Ayatnya jelas. Tinggal Anda nimbang-nimbang sendiri. Ikut Tuhan setan atau kembali kepada kitabullah. Ikut pahamnya hawa nafsu apa ikut pahamnya uripi Allah. Semua tergantung pada Anda sekalian. Itu bila kita kembalikan kepada hablum minan nar. Hablum minan nas. Kalau kita hadapkan kembali kepada hablum minallah, ya Anda harus mengheningkan sehening-heningnya, mentiadakan, mengadamkan diri Anda.
Selagi diri Anda yang merasa mengheningkan, mentiadakan diri Anda, ya masih tetap Anda yang ada, yang jadi Tuhan. Mari kita ulang. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Apa tandanya? Tandanya orang-orang yang selama ini menganggap Allah gaib, yang menganggap dirinya lebih wujud daripada Allah. Itulah ahli neraka yang selalu dibakar hatinya. Bila manusianya sudah menghamba kepada Tuhannya, meskipun kelihatannya lewat neraka, meskipun kelihatannya api, tapi ia diselamatkan di dalamnya seperti Nabi Ibrahim. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Meskipun dihadapkan berbagai macam masalah, hatinya tetap selamat. Kenapa? Karena sudah tak memandang makhluk di dalam hatinya. Sudah tidak mau dibakar lagi oleh makhluk. Sudah tidak mau dibakar lagi oleh harta-hartanya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan pangkat-pangkatnya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan kedudukan-kedudukannya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan anak-anaknya. Sudah tidak mau dibakar lagi dengan urusan-urusannya dunianya. Karena sudah pasrah total jenderal kepada Allah setelah melewati pintu baiat. Atau melewati pintu yaumil qiyamah baiatul akbar, tapi ya lewat azab yang pedih, pelepasan demi pelepasan, pelongkopan demi pelongkopan yang begitu dahsyatnya. Ayat selanjutnya ayat surat yang ke-86. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Jadi maknanya Allah tidak butuh ibadahmu. Allah tidak butuh sholatmu. Allah tidak butuh zikirmu. Asal kita tahu diri kita siapa, itulah tempat kembali. Bukan dengan zikirmu kau bisa kembali. Bukan dengan sholatmu kau bisa kembali. Bukan dengan perbuatan baikmu, sedekahmu engkau bisa kembali. Jauh. Dengan kerelaanmu dan keridhaanmu kembali kepada keadamanmu seperti malaikat sujud kepada Adam, itulah tempat kembalimu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, sungguh maha nyata ayat-ayatnya Allah ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, para jamaah, para sahabat urip Allah, dimudahkan di dalam memahami dan dimudahkan di dalam mengaplikasikannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di Jumat yang indah ini, marilah kita kemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.